Sidang etik ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma atas kasus asusila anak di bawah umur, tindak pidana pornografi dan juga penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang etik tersebut dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi dan sudah berlangsung lebih dari 6 jam hingga saat ini. Divisi Propam Polri memastikan pemeriksaan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan objektif. Kompolnas pun menyebut sanksi yang mungkin akan diberikan kepada mantan Kapolres Ngada tersebut, AKBP Fajar Widya Dharma, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH karena perbuatannya masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dan kita akan langsung memperbaharui informasi terkini pemirsa mengenai sidang etik mantan Kapolres Ngada langsung dari gedung TNCC Mabes Polri. Sudah ada reporter Berita 1 Riki Harahap dan juru kamera Yulisa Febiola langsung dari lokasi. Selamat sore Riki, bagaimana jalannya sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada sejauh ini? Apakah sudah ada hilal mungkin? Kapan akan dilakukan konferensi pers terkait dengan hasil sidang etik? Atau siapa saja saksi-saksi yang juga dihadirkan dalam pemeriksaan hari ini? Soza, hingga sore ini sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma masih terus berlangsung. Tadi dimulai pada pukul 10 pagi hingga sore hari ini, itu artinya lebih dari 6 jam masih berlangsung secara tertutup. Jadi kami awak media tidak bisa mengambil gambar ke dalam ruang sidang. Hal ini berbeda dengan sidang-sidang etik sebelumnya yang pernah dilakukan, misalnya terhadap Verdi Sambo maupun TD Minahasa. Kala itu awak media masih diperbolehkan sebentar untuk mengambil gambar ke dalam ruang sidang. Tetapi sidang etik kali ini berbeda, jadi kami awak media hanya bisa menunggu di area luar gedung TNCC Mabes Polri. Pada intinya Soja, sidang etik kali ini adalah untuk kemudian memperjelas konstruksi peristiwa dan juga status dari mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma terkait dengan kasus yang menjerat dirinya, yaitu kejahatan maupun tindak asusila terhadap anak di bawah umur dan juga penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam bilang setidaknya ada sejumlah saksi yang kemudian dihadirkan di dalam sidang kali ini, yaitu dari pihak hotel dan kemudian juga ahli psikologi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan ahli yang hari ini dihadirkan, Khairul Anam bilang bahwasannya kejahatan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap 3 orang anak di bawah umur ini dilakukan tidak hanya di satu hotel, tetapi lebih dari satu. Meskipun demikian, Khairul Anam belum merinci secara detail hotel-hotel apa saja yang kemudian dijadikan tempat kejahatan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Kemudian dari aspek psikologi, Khairul Anam bilang bahwasannya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur oleh AKBP Fajar ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab oleh AKBP Fajar. Kemudian adapun timeline atau durasi waktu yang dilakukan, yaitu dilakukan di pertengahan 2024, sementara untuk kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini dilakukan jauh lebih lama. Hal tersebutlah yang kemudian tadi disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam dalam sidang yang dilakukan secara tertutup tadi. Soza. Baik, kami akan nantikan bagaimana terkait dengan kelanjutan dari sidang etik. Apakah akan langsung disampaikan pada hari ini atau akan berlanjut lagi pada seri berikutnya. Terima kasih rekan Riki atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan.